Haleluya, puji Tuhan, semua jemaat Tuhan terkasih yang ada dimanapun berada. Kita bersyukur kalau kita semua bisa ada sampai saat ini, itu semua hanya karena penyertaan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, amin. Mari ambil waktu kita sebentar, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Glory, haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Dari awal dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sangat indah, amin Tuhan, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bye.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, rindu selalu, amin, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, glory, haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, glory, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya Yesus, haleluya, glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, Yesus, haleluya, amin Tuhan, glory, haleluya, haleluya Tuhan, glory, haleluya, amin Yesus, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ratu memenuhiku, amin Tuhan, hadir
menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi hadirat-Mu, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhilah kami. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau penuhi kami. Roh Kudus yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi, amin. Jangan
Mari Engkau Roh Kudus penuhi kami. Oh, haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan. Selamat malam kembali kepada saudara semua yang mengikuti ibadah jawaban doa. Hari ini saudara, walaupun saudara mungkin masih di antara saudara bekerja, ataupun di antara saudara mungkin sudah di rumah, ataupun dimanapun saudara berada, malam hari ini kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita sudah menikmati lantunan musik praise and worship yang indah untuk kita bisa nikmati malam hari ini. Dan kembali kita akan menikmati suara Tuhan, ya, jawaban daripada Tuhan, apa yang saudara gumulkan pada saat malam hari ini. Saya yakin firman Tuhan inilah yang mungkin bisa menjadi jawaban. Dan tentunya kita akan berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita tetap semangat, ya, tetap semangat sekalipun ada hal-hal yang mungkin kita alami yang menyakitkan, tapi kita tetap semangat. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan hari yang baik bagi kami, bahkan waktu yang baik bagi kami untuk tetap bisa bersekutu bersama rekan-rekan sekalipun online. Kami tetap bisa menikmati firman Tuhan. Kami bisa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami tetap pegang janji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan inilah menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dan kami akan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, seringkali kita ingin rindu untuk menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kita katakan bahwa sudah terlambat Tuhan, karena nasi sudah menjadi bubur. Nah, oleh sebab itu kita pegang firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Saudara sebagai orang percaya, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Bagi manusia terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal yang terlambat. Bagaimana supaya kita dengan pasti mengerti dan kita tahu bahwa apa yang saudara alami, mungkin bagi saudara itu semua sudah terlambat. Sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Tapi ingat pesan firman Tuhan malam hari ini. Kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 32. Di sini dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, ya, Maria melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yang dimaksud sini adalah Lazarus, di mana Lazarus ketika itu sakit keras dan banyak orang yang menghubungi Yesus untuk segera menolong. Karena Lazarus, keluarga daripada Maria dan Marta, mengalami satu sakit penyakit yang berat. Ya, tetapi justru di situ ketika diberitahukan Lazarus sakit, Yesus malah mengatakan bahwa kita bukan langsung berangkat, ya, menuju ke Betania, tetapi di situ justru Tuhan masih tinggal. Yesus masih tinggal 2 hari lagi dengan murid-muridnya. Ya, beberapa hari untuk tidak langsung menuju Betania. Dan di situ ketika Yesus menunggu 2 hari lagi, ya, mendelay harinya, justru situlah Lazarus akhirnya meninggal, ya, oleh karena sakitnya. Nah, kita tahu
bahwa setiap orang yang sudah meninggal, artinya keluarga akan bersedih. Karena keluarga sebelum yang meninggal ini Lazarus, mereka sudah memberitahukan kepada Yesus tentang hal sakitnya Lazarus. Tetapi ketika itu, Yesus tetap bertahan. Yesus tetap katakan, ya kita nanti tunggu aja lah 2 hari lagi. Kita tahu bahwa apa yang diminta oleh Maria dan juga Marta, itu bukan sesuatu hal yang muluk-muluk. Mereka rindu untuk keluarganya itu ditolong oleh Yesus. Karena mereka tahu bahwa Yesus sanggup menolong dan sanggup menyembuhkan. Nah, pada saat itu juga kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, seringkali kita juga sama seperti Maria, sama seperti Marta. Kita perlu sesegera mungkin pertolongan yang daripada Tuhan. Kita ingin agar pertolongan itu segera kita terima. Seringkali manusia kita, ya setiap orang yang percaya, tidak terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, sakit penyakit atau apapun. Kita ingin supaya Tuhan segera menolong. Kita minta kepada Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat pertolongan dari Tuhan itu belum kita terima, kita pasti sudah berpikir, ya, kenapa Tuhan terlambat memberikan pertolongan? Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan sampai 1 bulan ini kami sudah berdoa berpuasa, tapi kok belum ada? Sepertinya Tuhan mendiamkan kita. Tuhan sepertinya tidak mendengar seruan doa kita. Ya. Dan kalau kita mengalami hal itu hari ini, mungkin di antara saudara mengalami hal itu, pertanyaannya, benarkah Tuhan bisa terlambat? Nah, itu menjadi pertanyaan. Masa sih Tuhan bisa terlambat? Kan saudara sudah meminta kepada Tuhan. Tapi kalau belum ditolong, apakah Tuhan lalai? Atau Tuhan tidak bisa menolong? Atau benarkah Tuhan memang terlambat untuk menolong kita? Nah, saya boleh katakan kepada saudara, sesungguhnya Tuhan tahu cara menolong saudara. Dia tidak pernah terkendala dengan waktu. Saudara terkendala dengan waktu. Saudara terkotak-kotakan dengan waktu. Tapi Tuhan kita, dia tidak pernah terkotakkan dengan waktu. Dia tidak pernah terkendala dengan waktu. Kenapa? Karena dia yang menciptakan waktu. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia menciptakan bumi ini. Dia menciptakan langit. Dia menciptakan terang. Sehingga diterang dengan gelap. Dia menciptakan terang siang. Gelap itu adalah malam. Itu adalah waktu. Tuhan tahu. Saudara jangan mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu. Saudara sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak mampu. Ketika saudara katakan Tuhan terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara yang tidak mengerti. Saudara yang tidak mengenal Tuhan. Siapa yang Tuhan sembah? Saudara harus tahu. Saudara diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Bahkan waktu pun diciptakan oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya. Tuhan yang menciptakan seluruh jagat alam semesta ini. Tuhan tahu cara mengaturnya. Tuhan tahu cara menolong. Tuhan juga tahu cara mengaturnya. Dia dapat melakukan apapun. Dia tidak tergantung dengan waktu. Kita mengatakan terlambat. Karena kita mengukur segala sesuatu menurut pikiran kita. Kita katakan terlambat karena kita tidak mengerti cara menyelesaikannya. Masalah kita sendiri kita tidak mengerti cara menyelesaikannya. Tapi Tuhan mengerti cara menyelesaikannya. Karena dia yang mempunyai waktu. Dia yang mengatur saudara. Bukan saudara mengatur Tuhan. Jadi jangan katakan bahwa Tuhan terlambat. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Apapun juga. Karena dia yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Dia yang menciptakan matahari. Dia menciptakan bulan. Dia menciptakan alam semesta. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak mengerti dan tidak tahu cara mengatur segala sesuatunya. Termasuk urusan saudara. Termasuk masalah saudara. Saya katakan tadi.
Di dalam firman Tuhan ini, coba kita lihat. Yohanes 11 ayat 6. Dikatakan demikian ya, di mana kita ingin tahu segala campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur, Tuhan yang mengerti. Kita lihat contoh yang nyata ketika Lazarus sakit. Yesus sengaja tidak segera menyembuhkan dia. Seperti yang tertulis, ya kita lihat. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Justru mendengar Lazarus sakit, dia justru menahan. Dia tidak segera langsung datang. Dia tidak segera langsung gerak cepat untuk menolong Lazarus. Di sini kita melihat Yesus tidak segera menyembuhkan Lazarus. Dia tidak datang. Tetapi kita tahu maksud tujuannya. Coba kita lihat Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Tuh, ini kan sesuatu hal yang, waduh, kalau secara manusia, kok malah justru bersyukur tidak hadir dan Lazarus mati, tetapi Yesus katakan bersyukur aku tidak hadir. Nah ini kontradiksi. Ya, kita tidak tahu cara Tuhan berpikir seperti apa. Murid-muridnya juga tidak tahu. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Dikatakan kepada murid-muridnya, kenapa Yesus tidak segera menolong? Supaya ia ingin memberikan pengertian, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk percaya kepada Tuhan. Saudara yang mengalami sekarang, ya ada banyak hal yang saudara sudah doakan, tapi sampai hari ini saudara belum mendapatkan pertolongan. Bukan terlambat, bukan karena Yesus tidak mengerti bahasa air mata saudara, tapi disitulah dibalik semua itu Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk percaya. Haleluya. Saudara ini adalah umat Tuhan. Saudara adalah umat tebusan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang saudara butuhkan. Dia mengerti. Tidak ada kata terlambat. Cuman yang dia mau supaya kita sebagai umat Tuhan percaya. Belajar percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu di dalam cerita ini, dengan kebangkitannya Lazarus yang sudah mati 4 hari, Tuhan Yesus bermaksud untuk apa? Menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi bukan kata terlambat. Tuhan mau menunjukkan bahwa kekuatan kedahsyatannya, mujizatnya terus berlaku baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ribuan tahun ketika itu Lazarus dibangkitkan. Kuasa itu pun juga akan membangkitkan saudara. Kuasa itu juga akan menolong saudara. Kuasa yang sama. Supaya kita hari ini belajar percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu di balik semua ini, kenapa kita belum mendapatkan pertolongan? Karena Tuhan mau mengajarkan kita percaya sungguh kepada Tuhan. Maka kita tahu dalam kehidupan kita. Makanya Yesus pernah mengatakan bahwa begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia yang empunya segala-galanya. Baik hidup mati, semuanya Tuhan yang mengatur. Jadi gak perlu saudara terlalu khawatir atau saudara mengatakan bahwa Tuhan terlambat. Tapi hari ini kita boleh belajar bahwa ketika engkau belum ditolong oleh Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kita untuk tetap bisa percaya. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu, Yohanes 11 ayat 40, Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus akhirnya dibangkitkan. Lazarus 4 hari mati. Tapi ketika Tuhan memanggil Lazarus, dia keluar dari kubur. Dan Lazarus hidup kembali. Hari ini saya boleh katakan kepada saudara, apa yang saudara alami hari ini? Bisnis saudara, usaha saudara, ekonomi saudara, keluarga saudara yang sudah berantakan. Bahkan mungkin penyakit yang menggerogoti sehingga tubuhmu
semakin hari semakin lemah. Ingat, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Saya yakin Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yesus kita adalah Yesus, dia adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saya yakin ekonomimu yang sudah mati hari ini, Tuhan sanggup membangkitkan. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Mungkin rumah tanggamu sudah morat-marit. Mungkin sudah depresi. Keluarga menangani semua masalah beban yang timbul dalam keluargamu. Ingat, Tuhan sanggup memulihkan. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Mungkin hari ini saudara mengalami satu penyakit yang begitu sangat menakutkan. Penyakit kanker, penyakit AIDS, penyakit apapun yang engkau derita hari ini. Coba engkau katakan penyakit yang terbahaya di dunia ini. Penyakit yang membahayakan di dunia ini. Sebut penyakit apapun. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan memulihkan keadaan kita. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Orang lumpuh berjalan, buta melihat. Saya yakin hari ini pun juga ketika engkau percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa yang merintangi cara Tuhan bekerja. Kuasa dia lebih berdahsyat. Kuasa Tuhan lebih mampu mengalahkan segala hal. Di dunia ini ketika engkau mengatakan bahwa mustahil, tapi kuasa Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Percayalahkah engkau pada saat hari ini? Ketika engkau percaya hari ini, ingat pendarahan, wanita pendarahan 12 tahun. Ingat imannya. Asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Percayakah engkau akan hal itu? Asal ku jamah. Hari ini Tuhan mau menjamah saudara. Pegang tanganmu di kondisi tubuh yang sakit. Saya akan berdoa. Dan ketika engkau juga dalam lemah, wargamu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berdoa kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau engkau dalam keadaan mungkin dalam kondisi yang serba kekurangan hari ini, yakinlah angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Dia mendengar seruan doamu. Kalau dia belum menolong hari ini, karena ada maksud tujuan Tuhan di dalamnya. Karena dia ingin menyatakan kemuliaannya yang lebih besar. Sehingga bukan hanya engkau yang ditolong. Tapi dari lewat delaynya Tuhan. Lewat dari apa yang Tuhan bukan tidak sanggup menolong. Tapi apa yang Tuhan lakukan hari ini. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong engkau. Menolong sekitar keluargamu, rekan-rekanmu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala. Kita belajar untuk percaya. Hari ini firman Tuhan bukan suatu kebetulan. Firman Tuhan yang engkau dapat hari ini. Mengajarkan kepada kita untuk tetap berseru kepada Tuhan. Tetap tekun, tetap berdoa. Dan ingat, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan dia dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah mereka masing-masing. Di tempat di mana mereka bekerja. Ataupun di dalam, sekalipun di dalam mereka dalam perjalanan pulang. Yang menonton ibadah ini Tuhan. Engkau melihat uluran tanganmu. Engkau lihat tangan-tangan yang sudah terangkat di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka derita. Hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kami belajar percaya. Lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau engkau belum menjawab hari ini. Karena ada maksud tujuan Tuhan di dalamnya. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang ajaib. Rencana yang penuh dahsyat. Mendatangkan sukacita di dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan tolong. Rekan-rekan kami. Dalam keadaan sakit. Tuhan tolong jamah. Dalam nama Yesus. Bila Yesus sanggup menyembuhkan. Yang menderita dalam keluarga. Tuhan tolong jamah lawat. Mereka dipulihkan kembali. Mereka sudah diikat kembali oleh kasih Kristus. Tuhan jamin, Tuhan jawab pergumulan mereka. Anak-anak mereka. Sektor ekonomi mereka. Usaha mereka. Tuhan tolong. Jamah Tuhan. Lawat mereka.
pulihkan keadaan ekonomi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan tolong, campur tangan. Semakin hari mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat di perusahaan mereka, di kantor mereka bekerja, dimanapun mereka bekerja, sektor apapun yang mereka geluti, dijamah dilawat di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Hari ini Tuhan, kami yakin tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kami siap menunggu apapun yang terjadi. Kami siap menunggu dan tetap beriman bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih buat segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang meminta permohonan doa. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Jamah Tuhan, lawat mereka Tuhan. Kirim segala pertolongannya dalam kehidupan mereka. Tuhan, gerakan hati mereka. Agar mereka tetap yakin bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih buat ibadah ini. Ibadah yang begitu luar biasa. Kami boleh menerima firman Tuhan. Terpatri dalam hati kami. Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di akhir dari ibadah jawaban doa ini, ya, kita harapkan tetap semangat, tetap pegang Tuhan, tetap pegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah engkau katakan bahwa Tuhan tidak mampu. Tuhan selalu mampu. Dan Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Menjaga kita. Puji Tuhan, ketemu lagi kita di minggu yang akan datang, jam yang sama. Di ibadah, jawaban doa, Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Barito. Selamat malam, tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya